Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat upload tugas untuk siswa. Jadi di video sebelumnya kita sudah membagi tutorial cara membuat kelas bagi guru dan mengaktifkan Google Classroom serta cara menambah anggota. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan klik tanda huruf I di sudut kanan video ini. Cara mengaktifkan kelas di Google Classroom. Nah, sekarang ini sudah ada kelas di Google Classroom. Ini ada 3 kelas yang saya buat. Sekarang bagaimana caranya agar siswa bisa mengupload tugas-tugasnya di Google Classroom ini. Sekali lagi, Google Classroom kita ini otomatis akan terkoneksi dengan Google Drive. Jadi di sini kalau kita klik di Google Classroom, ini ada menu Drive, kita klik, maka otomatis kita akan dibawa ke menu Drive atau Google Drive seperti ini. Nah, sekarang karena di Google Drive saya ini sudah banyak file-filenya, maka akan muncul file-file atau drive. Nah, sekarang akan ada menu khusus secara otomatis Classroom. Sekarang ini kita cari yang Classroom. Oke, ini menu khusus untuk Classroom. Jadi kalau kita setiap membuat kelas di Google Classroom akan masuk otomatis di sini. Nah, sekarang ini Classroom-nya. Sekarang kita buka Google Classroom-nya ini 3 kelas yang pernah saya buat ini. Misalkan tugas-tugas siswa, file responnya juga sudah ada di sini. Semuanya pelajaran 1, kemudian ini semuanya sudah lengkap. Sekarang bagaimana caranya agar siswa-siswa itu bisa mengupload tugasnya di Google Classroom? Caranya kita masuk di Classwork langsung saja, teman-teman sekalian. Jadi kita harus membuat dulu nih create, kita membuat assessment. Jadi assessment ini misalkan tugas 1. Ini kita misalkan kerjakanlah soal atau tugas berikut. Kemudian upload di bagian yang disediakan. Oke, misalkan sekarang kita bikin create. Untuk upload tugas kita buat di Google Form. Jadi Google Form ini kita bisa membuat soal-soal baik, kita misalkan buat di sini. Ini anti telepon, kita buat bisa kasih judul tugas 1. Nah, otomatis di sini akan otomatis berubah. Misalkan ini kita bikin petunjuk. Nah, teman-teman bisa bikin petunjuknya, silahkan di sini petunjuknya kita buat titik-titik saja. Dan kemudian ini pertanyaan, misalkan ini pertanyaan 1, silahkan diisi pertanyaannya. Kemudian cara jawabnya bisa multiple choice, check box, bentuk paragraf, ya terserah kita kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau misalkan kita membuat pertanyaan, misalkan buatlah paper atau pertanyaannya buatlah makalah atau paper. Nah, setelah itu kita minta upload. Ini kita kasih required. Jadi cara uploadnya itu kita tambah saja di sini. Untuk kita hapus saja, Jadi uploadnya di sini saja. Jadi kemudian buatlah makalah atau paper, kemudian kita minta upload. Di sini ada file upload. Oke, kita continue. Ini ada respondennya nanti yang langsung masuk di Google Drive. Oke, sekarang ini maksimum file yang bisa diupload oleh siswa. Kita misalkan 1 saja file. Ini ada ukurannya 1 MB, 10 MB, atau 100 MB. Misalkan maksimal 10 MB. Kemudian ini allow only specific file types. Jadi seluruh tipe file itu bisa diupload oleh siswa. Kita bisa atur file apa saja. Misalkan khusus dokumen yang bisa diupload atau PDF. Misalkan video image kita tandai khusus ini. Jadi kita wajibkan. Setelah itu kita klik saja bagian luar ini. Ini otomatis akan tersimpan. Kemudian kita bikin halaman baru, misalkan silahkan kita buat kata kunci, klik submit, kata kirim.
untuk menyelesaikan tugas. Nah, kita buat misalkan kata kunci di sini. Kita mau buat kata kunci, masukkan kata kunci. Nah, ini kata kunci tidak wajib, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita mau buat kata kunci harus kita pilih short answer, jawaban ringkas, kemudian di sini kita pilih respon validation, kemudian ini validasinya karena di atas dalam bentuk number, bisa juga teks, maka kita tulis numbernya di sini 1, 2, 3, 4. Ini custom error text, kalau salah masukkan kata kunci kita pilih kata kunci salah. Oke, ini sudah selesai. Ini bisa kita desain, ganti warnanya, terserah, misalkan kasih warna merah. Oke, hurufnya kita misalkan kasih yang full, bisa. Kemudian kalau kita mau kasih header, terserah, kita buat headernya. Tutorial headernya bisa teman-teman sekalian lihat di di sudut kanan video ini, silahkan nanti dilihat. Kemudian kita bikin file responnya untuk melihat siswa-siswa yang sudah menyetor, kita aktifkan. Kalau kita mau aktifkan quiz, silahkan kita buat file respon. Ini bisa membuat a new spreadsheet baru, tapi kalau sudah ada spreadsheetnya, lebih baik kita pilih spreadsheet yang sudah ada. Kita select, misalkan karena saya sudah punya spreadsheet di sini. Oke, muncul spreadsheet yang ada di Google Drive kita. Di sini saya pilih ini yang sistem ekskresi materinya. Misalkan kita select, kita pilih, otomatis akan terbuka file responnya. Oke, ini file responnya teman-teman sekalian. Ini file respon yang ada. Oke, nanti kita perbaiki. Ini sementara working. Oke, ini file responsnya sudah banyak. Ini pelajaran 3 sudah masuk. Jadi setiap siswa yang mengerjakan akan masuk di sini. Ini pelajaran 2, ini pelajaran 1. Ini nama-nama siswa yang sudah masuk. Ini jawaban-jawabannya bisa kita lihat. Dan ini bisa kita copy langsung teman-teman sekalian kalau kita mau edit ke Excel ya. Kita sorot saja kemudian kita copy ke Excel. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi ini kita bisa lihat, cek preview tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini petunjuknya. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian, bisa kita tambahkan di sini. Tampilannya harus ada nama siswa ya. Di sini kita tambah nama siswa. Oke, kita yang short answer kita wajibkan. Kemudian kita tambahkan juga kelas supaya kita tahu pengirimnya, kelas. Oke. Ini otomatis tersimpan, ini all change save. Setelah itu kita lihat kembali previewnya. Oke, ini sudah ada nama siswa kelas. Jadi di Google Drive kita, saya buka kembali Google Drive-nya. Ini Google Drive-nya otomatis. Karena saya buat ini di kelas berapa ini, attachment-nya akan muncul otomatis di Google Drive. Kenapa 1? Ini tugas 1, file responnya. Jadi seluruh tugas yang dikumpul siswa-siswa kita itu akan masuk di sini. Nih, pertanyaan 1 filenya. Di sini akan kelihatan jika sudah ada siswa yang mengupload tugas. Kemudian file responnya juga bisa kita lihat di sini. Jadi siswa yang sudah upload akan muncul di sini di respon. Baik, setelah itu kita sudah buat. Nah, sekarang ini kita tinggal simpan. Ini sudah bisa keluar, ini sudah bisa close semua. Sudah otomatis tersimpan. Nah, sekarang kita masuk kembali ke Google kelasnya. Sekarang ini kita pilih ke siswanya. Misalkan khusus kelas 8A1. Siswanya bisa kita pilih. Ini kita centang.
siswa-siswa yang kita akan berikan tugas. Untuk seluruh siswa kita bisa pilih all student. Untuk seluruh siswa kita klik saja all student, kemudian kemudian ini tanggal berakhirnya, ini ada tanggal berakhir. Kita bisa misalkan tanggal, kita tetapkan misalkan tanggal 5. Jadi nanti kita umumkan ke siswa kita, waktunya juga ada. Di tanggal berakhir upload topiknya ini ada topik sudah baru 1. Kalau ada topik baru kita bisa buat, misalkan kita pilih topiknya. Kalau kita mau tambah rubrik silahkan, saya rasa ini cukup. Kalau kita mau tambah rubrik bisa tambah rubriknya. Kemudian ini kita sisa pilih tanda panah di sini, kita jadwalkan, misalkan di schedule, jadwalkan kapan di upload. Biasanya misalkan besok Senin jam 1 di schedule, langsung terschedule. Scheduling, otomatis ini tugas 1 akan terscheduling. Ini otomatis akan terupload besok. Kita tinggal umumkan ke siswa-siswa kita bahwa besok ada tugas. Baik, demikian cara memberikan tugas dan meminta siswa upload di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.